Halo, apa kabar? Pernah nggak sih ngerasa ada masalah yang kayaknya gede banget sampai rasanya mustahil buat diselesain? Kayaknya kita semua pernah ya. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas 5 kiat sederhana dari Abdullah Gymnastiar yang bakal mengubah cara kita memandang setiap tantangan. Semua panduan kita hari ini datang dari buku 5 Kiat Menghadapi Persoalan Hidup ini. Ini bukan teori doang loh, tapi benar-benar panduan praktis buat ngebangun ketangguhan mental dari dalam. Yuk kita lihat ide utamanya. Pertanyaannya simpel ya, tapi jawabannya kayaknya kita semua sama. Kita semua pernah lah di posisi itu, ngerasa terbebani, kejebak, dan kayaknya udah nggak ada jalan keluar. Dan disinilah kuncinya. Buku ini tuh ngajak kita buat geser fokus. Jadi masalahnya bukan apa yang terjadi sama kita, tapi gimana sikap kita waktu menghadapinya. Kekuatan sejati itu ada di cara kita merespons. Oke, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita mulai dari paham hakikat masalah, terus masuk ke 5 kiat intinya, gimana cara siap dan menerima, menyederhanakan dan evaluasi diri, menjadikan Tuhan penolong kita, dan terakhir, mengubah ujian jadi peluang. Yuk kita mulai aja. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu. Sebelum cari solusi, kita perlu paham dulu sebenarnya apa sih hakikat dari masalah itu sendiri dalam hidup kita. Kisah penjual tap ini contoh yang pas banget. Coba dibayangin, gimana rasanya jadi si kakak pas tapenya tumpah. Pasti frustasi, marah, ngerasa hari itu apes banget. Tapi, coba lihat gimana perspektifnya bisa muter 180 derajat pas dengar kabar kecelakaan. Apa yang tadinya kelihatan kayak musibah, ternyata malah jadi penyelamat. Ini bukti kalau kita tuh seringnya nggak lihat gambaran besarnya. Nah, setelah kita paham kalau perspektif itu kunci, sekarang waktunya kita masuk ke dagingnya. 5 kiat praktis yang bisa jadi toolkit mental Anda buat ngadepin apapun. Ini dia kelima kiatnya dan ini kerjanya berurutan loh. Dimulai dari kesiapan, terus penerimaan, menyederhanakan masalah, evaluasi diri, dan ditutup dengan keyakinan penuh. Yuk kita bedah satu persatu. Oke, kita beralih ke 2 kiat pertama yang saling membangun. Ini semua soal mindset kita, baik sebelum sebuah peristiwa terjadi maupun sesudahnya. Kiat pertama adalah kesiapan mental. Ini bukan soal jadi pesimis ya, tapi realistis. Dengan nyiapin hati buat skenario terbaik dan terburuk, kita seakan-akan mencabut kekuatan dari rasa kaget dan kecewa. Persis kayak bawa payung. Kita kan nggak berharap hujan, tapi kita siap kalau itu terjadi. Ketenangan kita jadinya nggak bergantung sama cuaca lagi. Ayat ini membawa kita ke pemahaman yang lebih dalam lagi. Intinya adalah pengakuan atas keterbatasan kita. Kita merencanakan berdasarkan apa yang kita lihat, tapi ada gambaran yang jauh lebih besar yang kita nggak tahu. Bisa jadi apa yang terasa pahit sekarang adalah obat untuk masa depan. Dan ini kiat kedua, ridho atau penerimaan aktif. Analogi bubur ini jenius banget. Waktu nasi gagal, kita nggak buang sambil marah-marah kan? Orang yang ridho bakal bilang, oke, sekarang gue punya bubur. Hal terbaik apa yang bisa gue buat dari bubur ini? Ini bukan pasrah ya, tapi beradaptasi dan mengubah keadaan jadi lebih baik. Sekarang, yuk kita jelajahi 2 kiat berikutnya. Kiat-kiat ini fokusnya pada gimana cara kita memproses dan belajar dari apa yang udah terjadi pada diri kita. Kiat ketiga ini digambarkan dengan keren banget lewat analogi laut. Seringnya, masalah itu cuma riak kecil, tapi pikiran kita yang bikin jadi badai. Dengan semua gimana kalau dan kenapa ini terjadi sama aku. Kiatnya adalah, jangan kebawa badai itu. Coba menyelam ke dasar, lihat masalahnya apa adanya, di mana pikiran bisa lebih tenang dan jernih. Ayat ini seperti pengingat yang menenangkan. Setiap ujian yang kita hadapi itu sudah dikalibrasi, udah disesuaikan sama kapasitas kita. Artinya, kita pasti sanggup melewatinya. Kekhawatiran dan ketakutan berlebihan itulah yang bikin terasa melampaui batas, padahal aslinya enggak. Nah, kiat keempat ini bisa mengubah segalanya. Setiap masalah itu bukan hukuman, tapi umpan balik. Kayak gema di pegunungan, apa yang kita terima adalah pantulan dari apa yang kita berikan. Ini undangan untuk berhenti nyalahin keadaan dan mulai lihat ke dalam diri. Peran apa yang aku mainkan dalam hal ini? Dan ayat ini menegaskan prinsip sebab akibat itu. Nggak ada yang luput dari perhitungan, baik kebaikan maupun keburukan sekecil atom sekalipun. Jadi, ketika sebuah gema masalah datang, ini adalah kesempatan emas untuk introspeksi. Coba tanyakan, pelajaran apa ya yang coba diajarkan oleh kejadian ini kepadaku? Dan sekarang, kita sampai pada kiat yang kelima, kiat pamungkas yang jadi fondasi dari semua kiat lainnya, yang menyatukan semuanya.
Jadi, setelah kita melakukan bagian kita, siap, menerima, menyederhanakan, dan evaluasi diri, kita sampai pada langkah terakhir yang paling membebaskan, menyerahkan hasilnya. Ini bukan berarti nyerah ya, tapi melepaskan kendali atas apa yang tidak bisa kita kendalikan dengan kepercayaan penuh. Kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ini adalah esensi dari kiat kelima. Ini adalah deklarasi lisan dari keyakinan kita, sebuah pengakuan bahwa kita sudah berusaha semaksimal mungkin, dan sekarang kita meletakkan hasilnya di tangan Sang Maha Pengatur. Kisah Nabi Ibrahim ini menunjukkan kekuatan luar biasa dari prinsip ini. Saat dihadapkan pada situasi yang mustahil, dilemparkan ke dalam api, penyerahan dirinya yang total justru mengubah api menjadi keselamatan. Ini adalah bukti nyata kekuatan tawakal. Oke, mari kita satukan semuanya. Dengan kelima kiat ini, sekarang kita bisa mengubah seluruh pemahaman kita tentang apa itu masalah. Dan inilah kesimpulan akhirnya. Dengan kelima kiat ini, tantangan bukan lagi tembok yang menghalangi, melainkan tangga untuk naik kelas. Setiap masalah adalah program pelatihan yang dirancang khusus untuk kita. Sebuah kesempatan emas untuk menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih dekat dengannya. Saya akan meninggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Coba pikirkan tentang tantangan terbesar Anda saat ini, dan coba lihat dari sudut pandang baru ini. Mungkin saja itu bukanlah beban, melainkan sebuah anugerah yang tersembunyi.